Halo, perkenalkan nama saya Misbah, alumni pengajar muda Angkatan 20, penempatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Saat ini, Indonesia Mengajar sedang membuka calon pengajar muda Angkatan 25 loh. Nah, sebenarnya pengajar muda apa sih? Terus Indonesia Mengajar apa sih? Saya bakalan cerita nih sedikit tentang proses menjadi pengajar muda dan Indonesia Mengajar itu sendiri apa. Secara garis besar, Indonesia Mengajar adalah yayasan yang berupaya untuk memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya di wilayah 4T, yaitu wilayah terdepan, terluar, tertinggal, dan transmigrasi teman-teman. Salah satu program Indonesia Mengajar adalah pengajar muda. Pengajar muda sendiri adalah sarjana-sarjana terbaik bangsa yang direkrut dan dilatih untuk nantinya setahun mengabdi di daerah yang telah ditentukan oleh Indonesia Mengajar. Sebenarnya, ketika kita menjadi pengajar muda, ada beberapa tugas dan peran nih teman-teman yang nantinya akan kita laksanakan 1 tahun di tempat penugasan. Adapun tugas kita adalah pelibatan di sekolah, pelibatan di masyarakat, dan pelibatan di daerah. Pelibatan di sekolah tuh kayak kita mengajar, berinteraksi dengan kepala sekolah, guru, siswa gitu. Nah, kalau misalkan pelibatan dengan masyarakat, ya dengan masyarakat di sekitar penugasan kita, di desa, di kecamatan. Dan kalau misalkan pelibatan daerah sendiri, yaitu melibatkan aktor-aktor yang memang ada nih di daerah kabupaten kita, seperti bupati, kepala dinas pendidikan, dan orang-orang terkait yang mau kita ajak bareng untuk memajukan pendidikan di daerahnya. Kalau misalkan tadi udah dibahas tentang tugasnya, nah sekarang perannya nih, peran pengajar muda itu ada 3, yaitu menemukan, menggerakkan, dan menjejaringkan. Menemukan tuh kayak menemukan aktor mana nih yang bisa kita ajak kerja bareng untuk memajukan pendidikan di daerah tersebut. Nah, kalau misalkan kita udah menemukan, kita gerakkan. Nah, setelah kita gerakkan dengan kegiatan-kegiatan penunjang pendidikan, kita ajak nih, kita jejaringkan dengan orang-orang yang kita temukan di kabupaten itu. Jadi, bukan hanya mengajar aja, tapi kita bertemu dengan banyak aktor di daerah, di kecamatan, maupun di desa. Kalau misalkan tadi udah peran sama tugas pengajar muda, terus syaratnya apa aja? Yang penting, syarat utamanya itu harus lulusan S1 ataupun D4. Kemudian, umurnya maksimal 30 tahun. Dan syaratnya juga bersedia tidak menikah selama di penugasan. Oke, kalau misalkan tadi tugasnya udah, perannya juga udah, syaratnya juga udah. Tahapannya apa aja sih? Tahapannya ada 3. Seleksi berkas, direct assessment, sama medical check up. Seleksi berkas sendiri berisi esai. Nah, teman-teman bisa banget nih ngisi sesuai dengan diri teman-teman sendiri. Jadi diri teman-teman sendiri. Intinya ketika esai, jawablah sesuai dengan kondisi dan kejadian yang memang benar-benar teman-teman rasakan. Yang kedua, ada direct assessment atau biasa kita sebut DA. Waktu saya daftar jadi pengajar muda 20, tahapan di DA ini ada 3. Ada forum group discussion, wawancara, sama micro teaching. Jadi di forum group discussion biasanya nanti akan ada tema yang harus kita diskusi ini sama teman-teman calon pengajar muda lainnya. Kemudian ada wawancara yang mana nanti akan banyak menggali sebenarnya ngapain sih kamu ikut Indonesia Mengajar, mau jadi pengajar muda, mau ditempatin setahun di tempat yang mungkin nggak tahu di mana itu kabupatennya gitu. Dan yang terakhir ada micro teaching. Nah, di micro teaching ini kamu bakalan mengajar layaknya guru di penempatan. Jadi memang kondisinya itu udah benar-benar bukan kayak kita ngajar di sini, tapi dikondisikan ketika kamu mengajar menjadi pengajar muda. Yang ketiga, ada medical check up. Tahapan ini jujur waktu saya jadi pengajar muda itu bikin deg-degan sih teman-teman. Karena saya menyadari bahwasanya bobot saya cukup lumayan nih gitu. Dan kesehatan kan semuanya dicek ya, dari dalam, luar semuanya dicek. Dan alhamdulillah lolos. Cuma memang ada notes dari IM gitu. Kalau misalkan harus nih ngejaga stabilitas tubuh. Tapi buat kamu-kamu yang badannya mungkin kita lebih shabby, nggak apa-apa, daftar aja. IM tuh nggak ngeliat kamu kayak gimana, kayak gini. IM tuh bener-bener melihat apakah kamu bener-bener mau jadi pengajar muda gitu. Terus setelah medical check up, ada penandatanganan kontrak,
kemudian pelatihan online dan pelatihan offline. Di pelatihan ini kita belajar banyak hal, mulai dari pedagogi, kemudian pelibatan masyarakat, dan lainnya. Oh iya, ada yang kelupaan. Sebenarnya yang boleh jadi pengajar muda itu SPD doang, atau enggak? Tentu enggak. Siapapun yang memiliki ketertarikan kepada dunia pendidikan, mau kamu latar belakangnya teknologi, sains, agama, dan manapun, itu tuh bisa jadi pengajar muda. Asalkan syarat-syaratnya memang udah sesuai nih sama yang disyaratkan oleh Indonesia Mengajar. Ketika pelatihan, khususnya pelatihan offline, ada banyak banget nih pembelajaran, kemudian juga kenangan sama teman-teman perjuangan di pelatihan. Pelatihannya sendiri bukan di hotel atau di mana gitu. Pelatihannya pokoknya udah disiapkan sama Indonesia Mengajar. Nah, angkatan saya waktu itu berjumlah 52 orang. Kita ditempatkan di 8 daerah. Bener-bener nggak tahu kalau misalkan kita nanti bakalan dikelompokkan sama siapa, ditempatkan di mana, emang bener-bener serandom itu. Waktu pelatihan, akhirnya ada pengumuman penugasan. Dan akhirnya saya ditempatkan di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Desa Haratai. Bersama dengan 6 teman lainnya, saya ditempatkan di desa paling ujung di kabupaten ini. Saya tinggal setahun bersama masyarakat adat Dayak Meratus. FYI, mereka adalah masyarakat yang memiliki agama kepercayaan Kaharingan, yaitu agama yang percaya dengan kepercayaan leluhur. Kalau misalkan di Banten, itu tuh kayak ya masyarakat Baduy. Cuma mereka benar-benar menerima saya. Menerima dengan tangan terbuka, diberikan keleluasaan dalam ibadah, dan banyak hal lainnya. Menjadi pengajar muda, kita tuh bukan hanya ngajar aja. Kita bermasyarakat selama setahun di daerah yang kita awalnya nggak tahu di mana, gitu. Saya setahun itu saya tinggal sama orang tua piara saya, sama Abah, sama Uma, sama Gigin, sama Yono, dan kadang Kak Wiwin dari bawah suka berkunjung ke atas. Bener-bener tinggal sama orang yang gak kita kenal. Tapi ternyata orang-orang di sana sangat terbuka dan menerima kita seutuhnya karena mau nih setahun tinggal bersama mereka dan merasakan kayak gimana sih sebenarnya pendidikan di daerah. Kalau saya waktu itu di daerah di pelosok gitu ya, itu tuh bener-bener merasakan sisi Indonesia yang lain. Ya mungkin kalau misalkan saya selama ini gitu ya, mobilitasnya di Jakarta, melihatnya ya gedung, mobil, dan fasilitas umum lainnya. Tapi ketika di penugasan itu tuh hilang. Jalanan berliku, perbukitan gitu ya. Kalau misalkan yang dapat hutan, atau mungkin perjalanan kapal kalau yang dapat laut. Dan itu benar-benar bisa kita maknai, setiap orangnya beda-beda. Buat kamu yang penasaran kemudian juga masih ragu, gak apa-apa, masih panjang kok tahapan buat jadi pengajar muda ini. Waktunya juga masih cukup panjang. Coba ikhtiarin dan coba lihat sebenarnya tujuan kamu tuh mau kayak gimana. Tapi yang ingin saya sampaikan, setahun mengajar di kegiatan ini tuh benar-benar bermakna. Memaknai banyak hal, melihat sisi pendidikan dari yang lain, kemudian juga merefleksikan kehidupan ke belakang tuh kayak gimana. Itu tuh benar-benar kayak, oh iya ya ternyata seperti ini ya gitu. Kemudian juga bermasyarakat kayak gini ya, masyarakat Indonesia tuh multikultural ya gitu. Dan benar-benar bisa bisa melihat pendidikan dan budaya, agama semuanya tuh wow gitu. Menurut saya sih amazed banget gitu. Karena saya tinggal di kabupaten yang dua budaya dan dua agama tuh menyatu gitu. Ada agama Islam dari suku Banjar dan ada agama Kaharingan dari suku Dayak Meratus. Intinya, setahun di penugasan tuh gak berasa banget. Karena ada banyak hal-hal baik, ada banyak sekali cerita-cerita baik tentang pendidikan di daerah pelosok, di daerah 4T, yang bisa kamu lihat. Gitu. Jadi benar-benar kayak setahun saya tuh benar-benar bisa menjadi modal untuk kehidupan kedepannya gitu. Tagline Indonesia Mengajar tuh setahun mengajar, seumur hidup menginspirasi. Tapi ternyata
Kita mengajar di sana, kita yang terinspirasi. Kita terinspirasi dari masyarakat desa yang mungkin dengan sederhananya gitu ya. Dengan apa ya? Dengan mungkin kalau misalkan kondisi listrik ketika hujan tiba-tiba mati, itu mereka biasa aja. Ada banyak banget pembelajaran. Hidup menjadi lebih minimalis, kemudian juga melihat perjuangan guru gitu. Setiap pagi berangkat ke desa dengan jalanan yang pinggirnya tuh jurang dan wah, nggak bisa dibayangin gitu. Tapi satu hal, ketika mengabdi di sana, kita benar-benar merasakan dan kita melihat pendidikan Indonesia lebih dekat. Jadi, kalau misalkan masih ada yang ragu, orang tuanya masih mungkin kayak, anak saya ngapain sih ikut kayak ginian? Saya juga dulu di fase kayak gitu. Saya diskusi duduk bareng sama orang tua saya tuh 2 pekan untuk sampai akhirnya tanda tangan kontrak. Tapi percayalah, jadi pengajar muda itu adalah pengalaman yang amat luar biasa. Buat teman-teman yang masih penasaran dan kepo banget nih sama Indonesia Mengajar, teman-teman bisa cek Instagram Indonesia Mengajar di @indonesiamengajar atau @pengajarmuda atau di www.indonesiamengajar.org. Buat teman-teman yang mau daftar jadi PM, bisa langsung klik pm.indonesiamengajar.org. Nah, kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya, boleh banget DM saya di Instagram di @misbahulfalah_. Nah, mungkin kalau misalkan cerita tentang pengajar muda di Indonesia Mengajar itu nggak ada habisnya. Tapi satu hal mulu nih, tapi beneran. Jadi pengajar muda itu benar-benar berkesan, teman-teman. Jadi mungkin ya sedikit cerita dan sharing-sharing nih buat kamu yang tertarik untuk jadi pengajar muda di angkatan berikutnya. Dan terima kasih karena udah mendengar YouTube saya, nonton YouTube saya. So thank you. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.